Itu loh. Tolong Pak Kajari, orang ini masih berita di TV. Kalau saya belum menjalanin proses itu, nggak mungkin saya bebas berkeliaran. Saya tidak dieksekusinya Silpister selama ini karena dia pendukung berat Pak Jokowi, dan Pak Jokowi selama ini memegang tampuk kekuasaan. Itu liar itu semua, dan sangat sah itu penafsiran-penafsiran seperti itu. Apakah penafsiran ini benar atau tidak, itu persoalan kedua. Yang pasti penafsiran seperti ini yang quote and quote liar ini itu sah-sah saja, karena ada sesuatu yang tidak logis kan. Kasus lain segera dieksekusi, kasus ini kok menunggu 6 tahun. Nah itu, ini yang harus dijawab sebenarnya oleh eksekutor supaya penafsiran liar ini berhenti. Di antara semuanya yang sangat menusuk hati Pak JK itu adalah tudingan Silpister bahwa dalam rangka memenangkan Anies dan mengalahkan Ahok, Pak JK mempertentangkan Islam dan Kristen, bahkan menyebut pengusaha Kristen dan pengusaha itu melukai dan mencederai, menghunyam keperasaan Pak JK. Hati nuraninya nggak bisa menolak, karena beliau ini adalah tokoh yang sangat majemuk dan plural, dia menghargai kemajemukan. Lalu segala ikhtiar Pak JK itu adalah ikhtiar mendamaikan orang. Pertanyaan saya adalah, ketika Pak JK mendamaikan Poso dan Ambon yang konflik 3 tahun itu antara komunitas Islam dan Kristen, itu didamaikan setelah saling membunuh. Pak JK pasang badan, saya tahu, saya asistennya waktu itu, ya, pasang badan siang malam mengurus ini. Nah, saudara Silpister, para pengikut Silpister, dan orang yang memerintahkan Silpister, kalau ada ya, saya tidak mengatakan ada, kalau ada, kemana semua bapak-bapak ketika perang itu terjadi? Nah sekarang, kenapa tiba-tiba Pak JK ya difitnah bahwa dalam rangka memenangkan Anies memainkan kartu agama? Itu sangat dalam sakit hatinya Pak JK itu, dituding seperti itu. Karena justru kebalikan, Pak JK yang menyemen itu keretakan karena agama, bukan justru dia yang meretakkan kohesi sosial. Saya tegaskan, Silpister, kamu jangan gede badan saja, hormati konstitusi. Kau katakan kau ya dalam sebuah diskusi TV dengan saya, kau akan kesatria, kau akan taat hukum. Sekarang kau taati hukum, datang ke Kejari Jakarta Selatan, serahkan tangan kau, atau setidaknya minta Fitra Romdoni untuk meminjam borgolnya, kau borgol tangan kau, serahkan diri kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Penuntutan pidana pada saat Bang Silverset dituntut itu 1,5 tahun ditambah 1/3, sehingga disitulah sudah, kalau 1,5 tahun tambah 1/3 itu kan kurang lebih 2,5 tahun. Sekarang sudah 6 tahun. Artinya pihak kejaksaan tidak boleh lagi melaksanakan eksekusi. Nah pertanyaannya, kenapa upaya hukum luar biasanya nunggu 6 tahun dulu, nggak diajukan waktu saat sudah inkrah aja udah kasasi? Nah kalau itu saya berpulang pada Bang Silverset ya, kenapa ya? Ya kan, karena apa kan sengaja saya kan menunggu ada alasan daluarsa dulu baru mengajukan PK? Ya bisa juga. Menghindari hukum? Menghindari hukum bisa juga gitu. Silvester Matutina itu dalam kondisi terkena banjir bandang besar, air bah yang besar. Artinya gimana tuh? Sehingga berusaha meraih apapun yang bisa diraih, dianggap akan bisa menyelamatkan dirinya. Dia upaya menyelamatkan diri. Ya, pertama bernarasi tentang minta dari presiden apa yang pernah diberikan kepada Hasto. Amnesti. Ternyata diprotes publik. Karena jalanin perkara aja belum, pidana belum, kok tiba-tiba minta amnesti begitu. Ya, namanya Silvester Matutina. Dia orang pertama di Indonesia yang paling ditakuti kejaksaan. Karena sejak vonisnya 2019 hingga sekarang belum pernah ditahan, apalagi dipenjara. Bahkan malah diangkat menjadi komisaris BUMN. Orang ini adalah salah seorang yang paling vokal membela mantan Presiden Jokowi. Apakah karena di belakang orang ini adalah Jokowi, sehingga kejaksaan ketakutan ambil tindakan? Tetapi tenang, netizen mulai bergerak. Karena pejabat kadang takut sama netizen. Hahaha. Disampaikan oleh termulnya bahwa bisa saja ini Silvester tidak menjalani pemidanaan karena masa berlaku namanya daluarsa pemidanaan. Daluarsa pemidanaan berdasarkan KUHP ya. Karena saudara Silvester ini dituntut dengan pasal 311, ancaman pidananya 4 tahun. Daluarsa pemidanaan itu dihitung
berdasarkan daluarsa penuntutan ditambah sepertiga. Apa daluarsa penuntutannya? Terhadap ancaman pidana lebih dari 3 tahun, daluarsa penuntutannya 6 tahun. 12 tahun. Ditambah sepertiga berarti 16 tahun. Nah, jadi ini belum daluarsa pemidanaan. Kalau mau daluarsa pemidanaan, berarti saudara Sylvester baru bisa bebas secara pidana itu pada tahun 2035. Bukan 2025 ini karena masih sisa 10 tahun. Itu ya, itu yang kedua. Yang ketiga, ya. Seseorang itu hanya bisa bebas, kejaksaan tidak bisa mengeksekusi terpidana karena 2 faktor. Faktor pertama adalah halangan administrasi. Menurut saya tidak lagi ada halangan administrasi karena salinan putusan telah dikirim secara resmi dan patut. Kemudian saya rasa juga, ya, keyakinan saya karena berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Agung, pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pasti sudah menerima putusan dan terpidana juga pasti sudah menerima salinan putusan. Ya, kalau argumentasinya adalah ada halangan administratif, saya kira tidak. Ya, tidak ada halangan administratif. Kedua, susahnya mengeksekusi seseorang itu kecuali saudara terpidana melarikan diri. Ini kan si Sylvester tidak melarikan diri, masih ada di Indonesia ini, ya, masih garang memberikan statement, masih bisa menyerang saudara klien kami, gitu ya, masih menjadi komisaris, gitu kan. Jadi bukan lagi ini persoalan yuridis, tapi ini persoalan politisasi hukum, ya, ini persoalan political will dari kejaksaan, mau nggak mengeksekusi putusan ini, dan seharusnya putusan ini sudah dieksekusi. Maka itu kami punya rencana perkara ini akan kami laporkan ke Jamwas, Jaksa Agung Muda Pengawasan, dan Jambin, Jaksa Agung Muda Pembinaan. Karena Kajari dalam hal ini yang punya gawean terhadap perkara Sylvester Matutina ini belum melakukan eksekusi sama sekali. Jadi kalau dikatakan bahwa salinannya belum diterima, menurut saya itu sesuatu yang tidak tepat. Dan kalau dikatakan oleh termulnya bahwa ini sudah masuk masa daluarsa pemidanaan, saya kira belum masuk daluarsa pemidanaan. Karena perkaranya nanti baru tahun 2035 saudara Sylvester selesai masa daluarsa pemidanaannya, kecuali saudara Sylvester 2 hal. Pertama, dilindungi oleh penguasa sampai tahun 2035 tidak dieksekusi, atau yang kedua, melarikan diri dari Republik Indonesia ini sampai tahun 2035. Baru tahun 2036 balik ke Indonesia lagi, berarti disitulah berlaku daluarsa pemidanaan. Dia bebas secara hukum. Itu kali Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di Reha TV. Pemirsa, tentang Sylvester Matutina yang sejak tahun 2011 telah menjadi terpidana dengan hukuman 1 tahun 6 bulan sudah ingkrah, dan sampai saat ini tahun 2025 ternyata belum sehari pun dia menjalani hukuman. Ini tentu saja menimbulkan tanda tanya besar di hadapan publik. Apakah ini yang namanya seluruh warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum? Apakah ini yang namanya hukum tidak tebang pilih? Apakah ini namanya hukum yang tidak tumpul ke atas atau ke arah kekuasaan dan tajam ke bawah atau ke arah oposisi? Pemirsa, kalau kita perhatikan, tidak dieksekusinya Sylvester ini selama 6 tahun ini benar-benar mencederai wajah hukum kita di Indonesia. Mentang-mentang dia orang dekat Jokowi yang waktu itu menjadi Presiden Republik Indonesia, menjadi orang nomor 1, pemegang tampuk kekuasaan, dia bisa melenggang saja tanpa dihukum, kendati pun telah divonis ingkrah. Apakah seenak itu di Indonesia ini berada pada lingkaran kekuasaan? Hukum bisa dilanggar atau bisa kebal terhadap hukum. Sedangkan kalau kita berseberangan dengan penguasa, sedikit-sedikit masuk penjara, sedikit-sedikit dilaporkan, ditangkap, diborgol, dipenjarakan. Pemirsa, kalau begini, percuma kita mengatakan negara ini negara hukum. Negara ini kalau begini namanya adalah negara hukuman. Hukuman bagi yang tidak sejalan dengan penguasa. Ini pun dikatakan oleh Hamid Awaludin, orang dekatnya Yusuf Kala.
mantan Menteri Kehakiman bahwa tidak dijalaninya vonis oleh Sylvester ini karena dia orang dekatnya Jokowi. Karena dia orang yang berada di lingkaran kekuasaan. Harusnya orang yang dekat dengan penguasa, orang yang berada di lingkaran kekuasaan, orang yang berada di dekat pemimpin, dia yang memberi contoh teladan kepada seluruh rakyat Indonesia tentang penegakan hukum yang adil. Tetapi dalam kenyataannya, mentang-mentang dia orang dekat dengan kekuasaan, orang istana, dia bisa enak melanggar hukum. Dia bisa berbuat apa saja yang diinginkannya. Sungguh benar-benar hukum kita telah tersungkur ke kerak bumi. Sungguh benar-benar negara kita yang kita namakan negara hukum sudah tercoreng. Sudah malu kita harusnya dengan bangsa asing. Sudah malu kita harusnya dengan dunia luar. Kok negara sebesar Indonesia ini yang penduduknya 280 juta lebih ternyata hukumnya amburadul. Ternyata keadilannya centang perenang. Pemirsa, apakah ini akan tetap berlanjut kondisi ini di dalam kepimpinan Presiden Prabowo ini? Apakah akan ada perubahan? Dan kalau berlanjut, memang tepat sekali bahwa Presiden Prabowo adalah yang merupakan pemerintahan kelanjutan dari Jokowi. Berarti dilanjutkan semuanya. Ketidakadilan dilanjutkan dan lain-lainnya tetap dilanjutkan. Pemirsa, kita tentu berharap bahwa akan ada ke depan ini perubahan di Indonesia ini kepada yang lebih baik, terutama dari sisi hukum. Dan kita yakin tidak akan mau atau akan enggan investor asing menanamkan modalnya di Indonesia kalau hukum kita seperti ini. Hukum hanya berlaku untuk yang lemah saja penerapannya, sedangkan untuk yang kuat, untuk yang dekat dengan istana tidak berlaku. Contohnya Sylvester ini kan tidak berlaku baginya hukum ini. Sudah diponis, sudah ingkrah, tetapi dia bisa melenggang saja. Bahkan malah terpidana ini diberi jabatan penting sebagai komisarisnya BUMN. Ini kan dari komisaris ID Food, cuman statusnya terpidana. Apakah akan dipertimbangkan untuk status komisaris independen ini, Pak? Pak Erik? Di laman resmi ID Food, Sylvester tercatat sebagai salah satu komisaris independen. Sylvester ditetapkan sebagai komisaris independen PT RNI Persero berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor SK 58 MBU pada tanggal 18 Maret 2025. Dana, sungguh ini menyakitkan bagi rakyat. Menyakitkan sekali bagi rakyat. Masa dia terpidana memakan uang rakyat sebagai seorang komisaris? Sungguh ini memalukan sekali. Yang tidak malu mungkin hanya orang yang senang dengan kondisi seperti ini. Tentu tidak punya rasa malu lagi dia. Tetapi kalau orang yang tidak senang dengan kondisi seperti ini, yang tidak menyenangi ketidakadilan ini, dia akan malu. Malu kita. Kalau seperti ini wajah hukum kita. Dan kalau kita tidak keliru, meskipun telah begini heboh di Indonesia ini tentang Sylvester yang belum juga dieksekusi ini, sampai sekarang belum juga dieksekusi. Belum juga. Telah begini heboh rakyat dengan persoalan orang dekat Jokowi yang belum dieksekusi ini. Ternyata sampai sekarang belum juga dieksekusi. Malah
sepertinya ada kesan, ada kemungkinan dia tidak akan dieksekusi dengan berbagai alasan. Kadaluarsa lah namanya, mengajukan PK lah namanya. Padahal kata orang hukum, PK itu boleh dilakukan apabila telah menjalani hukuman. Dan PK tidak menghambat eksekusi terhadap seorang terpidana. Mari kita tonton dagelan hukum ini, pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.